Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masih akan membahas tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Sudah siapkah kalian? Mari kita simak sama-sama materinya. Pada video minggu lalu, kita telah mempelajari bagian A tentang menggali isi teks eksplanasi ilmiah dan bagian B tentang menjelaskan ciri teks eksplanasi ilmiah. Dari yang kita pelajari minggu lalu, kita mengetahui bahwa sebuah teks eksplanasi ilmiah memiliki banyak informasi di dalamnya. Setiap paragraf memiliki informasinya masing-masing, baik itu pada bagian pernyataan umum, deretan penjelas, hingga kesimpulan. Selanjutnya, kita akan membahas bagian C menyajikan isi teks eksplanasi ilmiah menggunakan peta pikiran. Kamu dapat membuat peta pikiran untuk memudahkanmu memahami informasi dalam sebuah teks eksplanasi ilmiah. Dalam membuat peta pikiran, hal-hal yang harus dilakukan yaitu adapun hal-hal yang perlu kalian lakukan untuk membuat sebuah peta pikiran dari sebuah teks eksplanasi ilmiah adalah yang pertama, membaca atau mendengarkan teks eksplanasi ilmiah secara keseluruhan. Ingat ya, harus secara keseluruhan. Kenapa harus secara keseluruhan? Dikarenakan kalau kalian baca teks eksplanasi tersebut setengah-setengah, kalian tidak akan mendapatkan informasi sepenuhnya dari teks itu. Jadi kalian harus mendengarkan atau membaca teks eksplanasi ilmiah itu secara keseluruhan atau semuanya harus dibaca, semuanya harus didengarkan dari awal sampai habis. Begitu ya. Yang kedua adalah menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu lalu, kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf karena setiap paragraf dalam sebuah teks eksplanasi ilmiah pasti memiliki ide pokok atau membahas hal-hal yang berbeda-beda. Nah, jadi kalian harus menentukan dulu setelah membaca dengan sesama nih, kalian harus menentukan dulu ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah kalian membaca dengan seksama, lalu kalian telah menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada di dalam teks eksplanasi ilmiah tersebut, hal yang selanjutnya harus kalian lakukan adalah masuk ke bagian nomor 3-nya, yaitu mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Nah, ada yang masih ingat apa itu kata kunci? Karena di step selanjutnya kalian harus menentukan kata kunci dari setiap ide pokok yang telah kalian tentukan sebelumnya. Sebelum itu Ibu mau nanya dulu nih. Ingatkah kalian apa itu kata kunci? Kata kunci adalah kata yang menjadi penghubung antara satu informasi dan informasi lainnya dalam suatu paragraf. Seperti itu ya, jangan sampai dilupakan apa itu kata kunci karena kita telah mempelajarinya di bab 1 kemarin. Nah, setelah kalian membaca dengan seksama, membaca keseluruhan teks eksplanasi ilmiah, lalu kalian sudah menentukan ide pokok di setiap paragrafnya. Selanjutnya kalian telah menentukan kata kunci dari setiap ide pokok yang telah kalian tentukan. Maka hal selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Kita sudah masuk kepada tahap terakhirnya, yaitu kata kunci yang sudah tadi kalian tentukan, kalian kumpulkan lalu kalian buat menjadi peta pikiran.
Kenapa peta pikiran bisa mempermudah kita dalam memahami isi teks eksplanasi ilmiah? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, hal itu terjadi karena di dalam peta pikiran sudah ada informasi-informasi penting yang ada di dalam sebuah teks eksplanasi ilmiah tadi, atau sebuah teks eksplanasi ilmiah yang telah kalian baca atau kalian dengarkan. Seperti itu ya. Sekarang perhatikan contoh teks eksplanasi ilmiah berikut ini. Penggolongan hewan. Hewan atau binatang yang hidup di dunia ini pada umumnya terbagi menjadi beberapa golongan. Penggolongan tersebut berdasarkan pada beberapa aspek. Salah satu contohnya yaitu penggolongan hewan berdasarkan pada makanannya. Golongan hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, insektivora, dan omnivora. Hewan yang masuk dalam golongan herbivora contohnya adalah sapi, kambing, dan kuda. Ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan herbivora adalah memiliki usus panjang, memiliki gigi seri dan gigi geraham, serta memiliki perut yang besar. Hewan herbivora adalah jenis yang memakan tanaman. Hewan yang masuk dalam golongan karnivora contohnya adalah singa, kucing, dan buaya. Ciri-ciri hewan karnivora adalah memiliki taring dan rahang yang kuat, memiliki cakar yang tajam, serta memiliki paruh yang runcing. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan daging. Contoh hewan yang masuk dalam golongan omnivora adalah angsa, tikus, dan ayam. Hewan yang masuk dalam golongan omnivora biasanya tidak memiliki ciri khusus. Hewan omnivora adalah jenis yang bisa memakan daging ataupun tumbuhan, sehingga jenis hewan ini disebut juga dengan hewan pemakan segala. Yang terakhir adalah jenis hewan yang memakan serangga atau insektivora. Contoh hewan yang masuk dalam kategori insektivora adalah kadal, cicak, dan katak. Ciri-ciri khusus dari hewan insektivora adalah memiliki lidah panjang, memiliki kaki pentadaktil, dan berukuran kecil. Dari teks eksplanasi ilmiah yang sudah Ibu bacakan tadi, kita dapat membuat peta pikiran seperti berikut. Ini dia peta pikiran dari teks eksplanasi ilmiah berjudul Penggolongan Hewan. Topik utamanya adalah penggolongan hewan, ada di tengah-tengahnya, lalu memiliki cabang ke kanan yaitu herbivora dan omnivora, serta 2 cabang ke kiri yaitu karnivora dan insektivora. Masing-masing daripada cabang-cabang tersebut memiliki cabang-cabang lain yang menjelaskan ciri-ciri dan contoh serta jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian D, yaitu menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Sebuah teks yang baik haruslah dibuat dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kaidah tersebut harus meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Suatu kalimat yang efektif harus memenuhi beberapa syarat, antara lain mengandung subjek dan predikat, menggunakan kata baku, dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Suatu kalimat yang baik juga harus memperhatikan ejaan. Ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta penulisan kata ataupun singkatan.
Itu semua adalah materi kita hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada video ini? Jika belum, kalian boleh langsung menanyakan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Jangan malu untuk bertanya. Nah, jika kalian sudah bertanya kepada guru kelas kalian, maka kalian boleh langsung mengerjakan latihan ulangan tema 3 yang ada di halaman 36 sampai dengan 38 bagian A, B, dan C. Selamat mengerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.